Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Azriel Akbar dari program studi budidaya tanaman perkebunan Diploma 4, dan di sini saya akan memberikan argumentasi terkait mosi Dewan ini percaya bahwa pendidikan karakter tidak perlu diberikan di sekolah. Dan di sini saya akan memposisikan sebagai tim kontra. Baik, argumentasi saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Hakikat pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia menjadi manusiawi. Melalui pendidikan, potensi manusia akan tumbuh berkembang menjadi insan yang tertata pola pikirnya, termanifestasikan sikap dan tingkah laku baiknya. Pendidikan mengarahkan manusia dari sebelumnya yang tidak mengetahui apa-apa menjadi mengetahui apa-apa, yang dari sebelumnya berperilaku tidak baik menjadi perilaku yang baik. Pendidikan memfasilitasi manusia menjadi dewasa, bertanggung jawab, jujur, beradab, dan berkarakter. Artinya, orientasi penyelenggara pendidikan sejatinya merupakan pintu utama dan pertama dalam membangun kepribadian dan karakter manusia. Penyelenggara pendidikan berbasis karakter tidak sebatas bertumpu pada tanggung jawab pemerintah melalui lembaga pendidikan formal sekolah. Tetapi ini merupakan tanggung jawab semua pihak, utamanya lembaga pendidikan informal, yaitu dalam lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal, yang itu dalam kehidupan bermasyarakat. Perpaduan peran dan fungsi ketiga lembaga pendidikan tersebut tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas dan terampil, tetapi juga mencerminkan proses pendidikan pewarisan nilai-nilai luhur, agama, dan budaya bangsa yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, secara teknis dibutuhkan penguatan pengelolaan pendidikan dengan pembangunan program-program yang berbasis pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu bagian penting di sistem pendidikan. Dapat dilihat dari makna pendidikan karakter itu sendiri ialah salah satu upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menganalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik menjadi insan kamil. Pendidikan karakter juga dapat diartikan sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang sempurna. Dalam hal ini saya menolak keras terhadap mosi ini, dan perlu kita ketahui bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, penolakan yang saya lakukan ini bukan hanya sekedar penolakan, namun saya lakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama ialah karena prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional tahun 2005 hingga tahun 2025 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan filsafat Pancasila. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membangun dan membentuk manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. Faktor yang kedua, karena tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri yaitu untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Faktor yang ketiga yaitu berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 September tahun 2017, yang dimana berisikan penguatan pendidikan karakter hadir dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
Dari faktor-faktor yang saya sebutkan di atas bahwa terdapat strategi dalam menjalankan pendidikan karakter itu sendiri, yaitu dengan multiple talent approach atau multiple intelligence. Strategi pendidikan karakter ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan seluruh potensi anak didik yang memanifestasi pengembangan potensi akan membangun self-concept yang menunjang kesehatan mental. Konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak-anak didik untuk mengembangkan bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolahnya dan anak didik tersebut mengikuti tes intelijensia. Cara tersebut misalnya melalui kata-kata, angka, musik, gambar, kegiatan fisik, atau kemampuan motorik atau lewat cara sosial emosional lainnya. Selain itu juga upaya pembangun karakter bangsa semestinya dioptimalkan dan dijadikan sebagai prioritas utama karena banyaknya fakta-fakta sosial yang buruk yang terjadi di mana-mana. Di antaranya fenomena sikap anarkis, pemaksaan kehendak, konflik sosial, kerusuhan dan kekerasan, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, pergaulan bebas disertai pornografi dan porno aksi, kejahatan seks, kesenjangan sosial, ekonomi, monopoli perdagangan dan konglomerisasi, semakin rusaknya lingkungan alam, korupsi, dan seterusnya. Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya ancaman serius masa depan bangsa. Dengan adanya pendidikan karakter ini, diharapkan hal-hal buruk yang saya sebutkan di atas tadi tidak terjadi lagi untuk di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan ini saya menolak dengan tegas jika pendidikan karakter dihapuskan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Demikian argumentasi saya yang dapat saya berikan terhadap mosi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.